belajar tentang cara mengungkapkan permintaan tolong dan terima kasih terhadap orang yang telah memberikan bantuan terhadap korban bencana alam. Oke, kan kita tema 8 yaitu temanya tentang peristiwa alam. Jadi, untuk di skema 4, bagaimana sih caranya kita meminta tolong untuk diberi bantuan, dan ketika sudah diberi bantuan bagaimana cara kita berterima kasihnya. Nanti kita pelajari sama-sama. Lalu yang selanjutnya yaitu mengukur suhu benda dengan tangan. Nah, seperti pandemi sekarang ini ya, kalau misalkan suhunya panas atau tidak kan juga bisa diukur menggunakan tangan seperti ini. Nah, nanti kita pelajari sama-sama. Oke. Kita masuk ke subtema 4 yaitu tentang bencana alam. Nah, di sini untuk poin yang pertama yaitu kita belajar tentang kalimat permintaan tolong dan kalimat ucapan terima kasih yang diberikan untuk orang yang telah membantu kita. Contohnya di sini ya, ingat kalau permintaan tolong berarti harus ada kata tolongnya dan menggunakan tanda tanya. Ya, kalau permintaan tolong contohnya ini ada seorang bapak-bapak misalkan minta tolong ke pihak polisi, misalkan dia mau minta bantuan karena di daerahnya itu terkena musibah dan dia minta tolong untuk dikirimkan beberapa makanan karena ketika bencana alamnya yang ada di desa tersebut otomatis warganya tidak bisa untuk cari makan. Nah, misalkan kalimat permintaan tolongnya seperti ini. Permisi Pak, bolehkah kami minta tolong untuk dikirimkan bantuan berupa makanan? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat permintaan tolong yang ditujukan kepada orang yang hendak dimintai tolong. Ya, yaitu contohnya tadi Pak Polisi. Lalu, setiap kita sudah minta tolong harus mengucapkan yang namanya terima kasih. Kita harus ada umpan baliknya. Masa sudah ditolong nggak ngomong terima kasih? Nah, itu kan nggak boleh. Nah, kalau di sini tadi contoh kalimat ucapan terima kasih dari permintaannya sebelumnya seperti ini misalkan. Terima kasih Pak sudah memberikan bantuan di desa kami. Nah, tadi kan bapak-bapaknya bilang kalau minta bantuan dikirim dia minta dikirim bantuan berupa makanan. Nah, setelah diberikan makanan, lalu orang yang minta tolong tadi bilang, terima kasih Pak sudah memberikan bantuan di desa kami. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat permintaan tolong yang saat terjadi bencana alam. Seperti saat ini karena banyak orang yang membutuhkan makanan, orang banyak membutuhkan masker juga, hand sanitizer dan semuanya. Nah, itu adalah contoh-contoh bencana alam juga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang mengukur suhu benda dengan menggunakan tangan. Nah, seperti contoh tadi di awal sudah memberikan contoh, misalkan mengukur suhu badan kalian sendiri menggunakan tangan seperti ini. Kalian bisa mengira-ngira, oh suhuku sekarang panas, dingin, atau hangat ya. Nah, itu kan bisa menggunakan tangan. Lalu di sini misalkan ada contoh, di sini ada tiga benda aja ya. Misalkan di sini dinding kira-kira, dinding kalau dipegang dengan tangan ini suhunya kira-kira panas apa dingin? Dingin. Lalu ayam goreng yang baru matang, misalkan mama atau bunda baru masak ayam goreng, lalu kalian pegang baru aja matang, kalian pegang kira-kira panas apa enggak? Panas. Nah, lalu yang ketiga yaitu lemari. Nah, coba dipegang lemarinya kalian, kira-kira lemari itu panas apa dingin sih? Lemari baju gitu. Nah, pastikan. Nah, kenapa untuk mengukur suhu benda di sini kita menggunakan tangan? Karena tangan itu merupakan salah satu panca indera ya, panca indera kulit. Kita pakai kulit di sini.
kulit yang ada, bisa apa yang namanya yang bisa buat mengukur kulit yang ada di tangan ini. Karena sifatnya dia bisa meraba juga, meraba halus kasarnya benda. Selain itu juga bisa mengukur suhu benda dengan menggunakan ya. Nah itu kenapa mengukurnya menggunakan tangan. Oke. Nah sudah semua materi yang ada di tema 8 dari subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan yang terakhir subtema 4. Oke. Ingat, hari ini hari terakhir kalian untuk belajar di materi tema 8. Jadi mulai besok kalian sudah puasa. Jadi kalau puasa harus lebih fokus ke ibadahnya masing-masing. Tetap ada penilaian tentang tema 8 tapi tidak sesering yang sebelumnya. Ingat ya, selama puasa mainnya dikurangi, otomatis cepat capek karena kalian tidak makan, tidak minum ya. Ibadahnya ditambah karena ketika bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda. Oke, dan jangan lupa untuk belajar juga karena selama bulan puasa kan juga harus tetap belajar ya, nggak usah lama-lama. Dibiasakan untuk membaca ya, dibiasakan untuk membaca sehingga nanti banyak yang akan kalian serap terus biar kalian tidak gampang lupa. Yang membaca itu jendela dunia. Kalau kalian sering membaca, kalian sering ingat suatu ilmu tersebut. Oke. Untuk besok Ustazah ucapkan selamat berpuasa bagi yang puasa. Nah, kalau yang belum kuat puasa, puasanya puasa duhur aja. Yang penting harus belajar ya. Jangan kalau nggak kuat ya nggak puasa terus 1 hari penuh, harus belajar. Puasanya dulu ya. Oke, selamat puasa, selamat menjalankan ibadah tarawih juga. Oke, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.